Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1561 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Berkati kami semua dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita, dalam kitab Keluaran pasal 32, ayat 25 sampai ayat 29. Keluaran pasal 32, ayat 25 sampai ayat 29. Demikian firman Tuhan. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya, sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, "Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku." Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing, mengikatkan pedangnya pada pinggangnya, dan berjalanlah kian kemari, melalui perkemahan itu, dari pintu gerbang ke pintu gerbang. Dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya." Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, "Baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini." Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk turun dari Gunung Sinai karena umat Tuhan waktu itu telah membuat patung anak lembu emas untuk mereka sembah. Ini membuat Tuhan sakit hati. Akibat sakit hati Tuhan itu, Tuhan hendak menimpakan murka kepada Israel. Tetapi Musa berhasil melunakkan hati Tuhan sehingga Tuhan tidak jadi menimpakan murkanya kepada Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat dari sisi yang berbeda. Saudara lihat bagaimana iblis bekerja menghancurkan pertahanan iman dari Harun. Dengar baik, jangan merasa saudara sudah kuat. Karena saudara mungkin berpikir, saya seorang pemimpin pelayanan, saya pendeta, saya majelis, saya penatua, saya gembala, dan seterusnya. Tidak mungkin saya jatuh, tidak mungkin saya salah, dan seterusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan merasa kuat. Lihat, sekali berharun saja bisa terpelanting, saudara, apalagi hanya jemaat biasa. Ada banyak orang dalam pelayanan beranggapan agar mereka dapat diterima dalam pelayanan mereka harus hidup sama seperti orang yang mereka layani. Saudara, ini satu kesalahan fatal. Ini yang terjadi di dalam pelayanan. Karena ingin diterima saudara, akhirnya kompromi. Ada hamba Tuhan yang baru terjun di dunia pelayanan, di dunia perintisan. Agar dia diterima, dia setuju dengan suara mayoritas. Padahal suara mayoritas itu belum tentu benar. Ada peribahasa yang mengatakan begini, di dalam kandang kambing
mengembiklah. Di dalam kandang singa, mengaumlah. Arti peribahasa tersebut berusahalah menyesuaikan diri dengan kondisi di lingkungan tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Kita boleh ada di dalam kandang kambing, tapi kita tidak harus jadi kambing, betul? Demikian juga kita ketika kita ada di kandang singa, tidak perlu kita jadi singa, betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis memang sangat-sangat licik. Seperti ular yang membujuk Adam dan Hawa akhirnya jatuh dalam dosa. Demikian juga ular membujuk dengan segala tipu dayanya untuk apa? Memangsa buruannya. Saudara lihat, ular kalau makan mangsanya, dimakan dari mana? Dari kepala terlebih dahulu. Baru tubuh dan anggota sampai ekor itu akan mengikutinya. Harun dan keturunannya ditugaskan untuk menjadi imam bagi Tuhan. Saudara lihat Keluaran 29 ayat 43. Saudara lihat iblis mengincar kepala. Iblis mengincar pendeta, ketua sinode, pimpinan gereja, majelis, gembala untuk dimangsa, saudara. Kalau pemimpin sudah ditaklukkan, maka jemaat akan ikut tertelan dengan mudah oleh iblis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hamba-hamba Tuhan, berjaga-jagalah. Di saat kita berjaga-jaga, maka iblis tidak akan dapat menyerang kita. Karena apa? Kita berjaga-jaga, kita siap. Iblis menyerang kita di saat kita lengah, di saat kita tidak siap, di saat kita santai, di saat kita merasa aman. Oleh karena itu, saudara, berjaga-jagalah setiap waktu. Maka iblis akan lari daripadamu. Amin. Haleluya. Melihat Harun sebagai imam telah jatuh, Musa memberikan pilihan kepada bangsa Israel. Siapa yang ada di pihak Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Berkumpullah kepada Musa seluruh suku Lewi, Bani Lewi. Ayat 29. Kemudian berkatalah Musa, baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Amin. Haleluya. Musa memberikan perintah kepada Bani suku Lewi untuk menjadi imam yang bertugas melayani Tuhan menggantikan posisi Harun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan ini saya menangkap bahwa kalau kita sudah dipanggil untuk melayani Tuhan, layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Layanilah Tuhan dengan penuh totalitas. Amin. Kalau saudara sudah komitmen untuk melayani Tuhan, kemudian di tengah jalan saudara mundur, bahaya saudara. Saudara lihat apa yang terjadi pada mereka? Ayat 27 dan ayat 28, mereka mati dibunuh. Saudara, saya banyak berjumpa dengan orang-orang yang tadinya berkomitmen melayani Tuhan, tetapi di tengah jalan mereka mundur, lari dari pelayanan. Apa akibatnya? Saya banyak berjumpa dengan orang-orang model seperti ini. Mereka di akhir hidupnya menderita. Ada yang sakit, ada yang hilang anggota tubuhnya, ada yang menderita kanker, jantung, dan lain sebagainya. Sangat-sangat menyedihkan. Kenapa? Karena mereka yang tadinya berkomitmen untuk melayani Tuhan, tapi mereka mengingkari komitmen mereka. Mereka lari dari panggilan itu. Akibatnya fatal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang sudah berkomitmen untuk melayani Tuhan, jangan berubah setia. Jangan lari dari panggilan. Jangan mundur, jangan loyo. Jangan patah semangat. Jangan berpaling. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan. Amin. Sekalipun banyak tantangan ketika saudara memilih untuk melayani Tuhan, banyak sekali penderitaan, penganiayaan, kesulitan. Tetapi itulah harga yang harus kita bayar. Mereka yang tetap bertahan, tetap setia sampai garis akhir, mereka akan mendapat upah dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mereka yang tidak
komitmen dengan Tuhan, pasti saudara, baru beberapa bulan pelayanan ketika mereka Tuhan izinkan mengalami satu tantangan, tekanan, pergumulan, mereka akan mundur karena mereka tidak berkomitmen sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mereka yang berkomitmen sungguh-sungguh kepada Tuhan, mau ada badai, mau ada masalah, mereka tetap berkomitmen. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia mengikut dan melayani Tuhan. Sekalipun banyak sekali persoalan, pergumulan, penderitaan, sekalipun nyawa taruhannya, tapi tetaplah setia. Amin. Haleluya. Saudara, firman Tuhan dikatakan, baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan. Masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya. Yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Haleluya. Saudara, baktikanlah artinya layanilah Tuhan Allahmu seumur hidupmu. Amin. Melayani Tuhan bukanlah satu beban, tetapi satu kebanggaan. Kita dapat melayani Raja di atas segala raja. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi seorang pelayan presiden saja, itu sudah satu kebanggaan yang luar biasa buat kita, dapat melayani Bapak Presiden. Apalagi kalau saudara mendapat kesempatan untuk melayani Raja di atas segala raja. Bukankah itu satu kebanggaan yang luar biasa? Amin. Saudara, tidak semua orang dapat kesempatan ini. Dapat melayani Raja di atas segala raja. Tidak semua orang, saudara. Jadi saudara bersyukur kalau saudara dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, banggalah saudara kalau saudara menjadi hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Haleluya. Layanilah Tuhan dengan setia. Layanilah Tuhan dengan sukacita. Layanilah Tuhan dengan penuh semangat. Layanilah Tuhan dengan dedikasi yang tinggi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, baktikanlah dirimu untuk melayani Tuhan. Layani Tuhan dengan rasa bangga. Saudara yang dikasihi Tuhan, betul kadangkala dalam dunia pelayanan kita tidak mendapat apa-apa dari manusia. Tapi percayalah, upah kita besar di surga. Amin. Kalau kita tidak mendapat upah dari manusia, Tuhan yang akan menyediakan, memberikannya buat saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, melayani Tuhan jangan melihat upah. Kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Maka bagian saudara sudah pasti Tuhan sudah sediakan. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Jangan merasa kuat. Itu yang pertama. Harun merasa dia hebat. Dia partner pelayanan dari Musa. Tidak mungkin bagi dia untuk jatuh, tapi kenyataannya saudara, dia jatuh. Dia merasa dia hebat. Ini masalahnya. Saudara jangan pernah merasa saudara hebat. Tetaplah rendah hati. Amin. Kita ini manusia biasa, saudara. Kita bisa jatuh dalam sekejap. Oleh karena itu, mari kita mau menggantungkan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya. Kita tetap rendah hati, supaya kita tetap terus dikuatkan oleh kebenaran firman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan merasa saudara hebat karena saudara pendeta, saudara seorang majelis, seorang rohaniawan, dan seterusnya. Tetaplah rendah hati. Amin. Yang kedua, kita belajar dari firman Tuhan ini. Berjaga-jagalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Iblis bekerja dengan luar biasa di akhir zaman ini untuk menjatuhkan, merontokkan iman dari orang-orang percaya. Kalau kita tidak berjaga-jaga, celaka kita, saudara. Jaga-jagalah. Jaga imanmu, jaga keluargamu, jaga hubunganmu dengan Tuhan. Itu yang kemarin kita belajar. Amin. Berjaga-jagalah. Haleluya. Yang ketiga, saudara, kita belajar. Layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, melayani Tuhan itu bukan satu kemalangan, satu beban, bukan. Melayani Tuhan satu kebanggaan. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita melayani Tuhan dengan satu kebanggaan, tidak ada
tidak ada pelayanan yang membuat kita terbeban. Kita akan layani semuanya itu dengan rasa bangga. Sehingga kita memberikan semua yang ada pada kita, totalitas untuk melayani Tuhan. Kita berikan yang paling terbaik buat Tuhan. Amin. Haleluya. Dan yang keempat, saudara, kita belajar, tetaplah setia sampai garis akhir. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang semangat melayani Tuhan, tetapi di tengah jalan dia berubah setia. Saudara, tentunya Tuhan tidak berkenan dengan orang-orang seperti itu. Apa bedanya orang itu dengan pengkhianat? Tuhan mau saudara tetap setia dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tetap setia mengikut Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia di dalam panggilanmu. Tetaplah setia pada iman percayamu. Tetaplah setia melayani Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka diberkati. Masa muda mereka diberkati. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan mereka diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan, teguhkan dalam nama Yesus. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa ya Tuhan, berkati bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Berkati pemerintah yang ada di dalamnya dan seluruh rakyat Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba, baik itu dalam pengembalaan di tengah jemaat, di tengah keluarga, Tuhan memberkati. Pelayanan bersama dengan Infinity Ministry, Tuhan memberkati. Baik itu pembina, pengurus, dan seluruh anggota. Beri kami satu hati, melakukan kehendak Tuhan, memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Berkati media sosial yang kami gunakan, sehingga melalui media sosial ini dapat menjangkau mereka yang belum terjangkau. Berkati seluruh anggota tim doa Petra Nasional. Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.